Yo 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 yo, oke guys ya, jadi kembali lagi bersama gue Akbar Fakto. Oke guys, jadi di konten kali ini saya akan membahas kisah 5 orang bodoh yang paling sukses dunia. Nah, kalian penasaran kan? Bill Gates, 28 Oktober 1955. William Henry Gates III alias Bill Gates adalah orang yang terkaya dunia selama 13 tahun berturut-turut sejak 1995 sampai 2007. Dia adalah ketua umum perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat, Microsoft. Pada dasarnya, si Bill Gates ini memang anak yang cerdas. Gates belajar di Lakewood School, sekolah elit yang paling unggul di Seattle, dan meneruskan kuliah di Universitas Harvard. Bill Gates harus mengorbankan kuliah dan kesempatannya mendapat titel untuk fokus kepada penulisan Microsoft Basic, bahasa komputer terjemahan yang utama untuk sistem operasi komputer MS-DOS, yang akhirnya menjadi kunci pada kesuksesan Microsoft. Sekarang, jumlah kekayaan Bill Gates diperkirakan sebesar 18 triliun dolar, yang belum juga bisa dibandingkan dengan pendapatan dua orang pejabat korup terhormat dengan titel-titelnya yang sepanjang 10. Adam Khoo, 8 April 1974. Si Adam Khoo ini adalah seorang berkebangsaan Singapura. Beda dengan Bill Gates, si Adam Khoo ini memang terkenal batu, terutama dalam hal akademis. Saking ngeblacknya, dia sudah dikeluarkan dari sekolah di kelas 4 SD. Sesusah apa sih pelajaran di kelas 4 SD sampai harus dikeluarkan? Jadinya dia masuk ke SD terburuk di Singapura untuk terus melanjutkan sekolah. Saat pendaftaran masuk SMP, dia ditolak oleh 6 SMP terbaik di sana. Akhirnya lagi-lagi dia harus masuk ke SMP terburuk di Singapura untuk melanjutkan sekolah. Dengan prestasi akademis yang kerdil ini, wajar saja dia menjadi bahan tertawaan teman-teman sejawat. Tapi kekurangannya di dunia akademis tidak membutuhkan ketajamannya di bidang bisnis. Adam Khoo memulai bisnisnya sejak umur 15 tahun. Kini dia bergerak di bidang bisnis, training, dan seminar. Bahkan di saat usianya baru 22 tahun, Adam Khoo sudah menjadi trainer tingkat nasional di Singapura dengan bayaran 10.000 per jam. Bayangkan saja di umur 20 tahun, 10.000 USD. Saat semua orang masih disibukkan dengan ngeband, kuliah, dan mendaftarkan diri dari bank-bank swasta, Adam Khoo yang dibilang bodoh sudah menghasilkan ratus juta rupiah per jam. Kini di usia 26 tahun, dia telah memiliki 4 bisnis dengan total nilai omset 20 juta dolar per tahun. Lalu bagaimana dengan teman-teman sejawatnya yang dulu meledek nilai akademis Adam? Menelan lidah bukan. Mark Zuckerberg, 14 Mei 1984. Nama panjang orang ini memang bisa membuat lidah keselio. Jika Anda pasti setuju kalau saya cukup memanggilnya Mark saja. Nah, siapa sih Mark ini? Anda pasti sudah akrab kan dengan situs jejaring sosial bernama Facebook. Tempat di mana Anda berhubungan dengan kolega, atau tempat Anda berusaha mencari jodoh, atau sekedar untuk memajang foto Anda dengan narsisnya. Nah, Facebook adalah mesin pencetak uang bagi si Mark. Mark adalah pembuat situs Facebook dan sekarang masih menjabat sebagai CEO jejaring sosial tersebut. Mungkin Anda pernah bertanya, kok Facebook didominasi warna biru mulu ya? Itu karena si Mark ini ternyata buta warna hijau dan merah, dan warna terbaik yang bisa dia lihat hanya warna biru. Lalu kenapa dia pernah dibilang bodoh? Karena si Mark nekat mengikuti jejak seniornya Bill Gates, yaitu di DO alias dropout dari Harvard University. Tapi di DO-nya dia bukan karena keasikan dengan organisasi, kampus, atau sibuk boyah cewek-cewek junior, tapi sibuk mengembangkan situs jejaring sosial ini. Di saat teman-teman kampusnya masih sibuk dengan pertanyaan, saya diterima kerja apa tidak ya, si Mark sudah menjadi miliarder termuda dalam sejarah. Dan itu karena usahanya sendiri dan bukan karena warisan nenek moyang.
Thomas Alva Edison, 11 Februari 1847. Kisah hidup Thomas Alva Edison memang sangat mengharukan. Waktu kecil, saya pernah meminjam buku autobiografi Thomas di sebuah perpustakaan umum, dan buku itu selalu berhasil membuat saya menangis. Karena selain kisahnya yang memang mengharukan, bukunya juga terlalu tebal hingga saya terkadang menangis. Karena kelelahan membaca, siapa yang menyangka kalau sang penemu lampu adalah seorang yang agak tuli dan hanya mengenyam pendidikan formal selama 3 bulan. Ketika berumur 4 tahun, Thomas Alva Edison pulang ke rumah dengan membawa secari kertas dari gurunya. Ibunya kemudian membaca kertas tersebut. "Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu mengeluarkannya dari sekolah." Tapi apa yang terjadi? Dengan bimbingan ibunya, Thomas Alva Edison dengan leluasa dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Di usianya yang relatif muda, Thomas sudah berhasil mengukuhkan temuan-temuannya. Hingga akhir hayatnya, Thomas tercatat memegang rekor 1093 temuan paten atas namanya. Penghasilannya dari temuan-temuan tersebut pun lebih dari cukup untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Pada tahun 1928, dia menerima penghargaan berupa sebuah medali khusus dari Kongres Amerika Serikat atas semua temuan-temuan yang telah dia patenkan. Abraham Lincoln, 12 Februari 1809. Abraham Lincoln juga adalah salah satu contoh orang yang sukses dalam meladeni kegagalannya. Bayangkan saja, beliau mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya selama 20 tahun. Gagal dalam bisnis pada tahun 1831, dikalahkan di badan legislatif pada tahun 1832. Gagal sekali lagi dalam bisnis pada tahun 1833. Mengalami patah semangat pada tahun 1836. Kira-kira apa yang terjadi pada Anda bila mengalami kegagalan demi kegagalan terus-menerus selama puluhan tahun? Tapi kegagalan Abraham Lincoln dalam dunia politik tidak lantas membuat dia menyerah dan membuka counter pulsa kecil. Karena memang handphone saja belum ada, dia terus maju walaupun pada tahun 1836 pernah terpuruk karena kegagalan-kegagalannya. Abraham Lincoln berhasil menjadi Presiden Amerika ke-16 pada tahun 1980 dan juga sebagai salah satu presiden tersukses dalam memimpin bangsanya, menghentikan Perang Saudara Amerika dan menghapuskan perbudakan.